looking all over the world, looking for you. Took it all apart, but I wish you'd not stay. In the back room, something in the eye. We didn't wanna call it too early. Now it seems, oh, it seems that we took it all apart, but I wish you'd not. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karsita, mahasiswa Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Saya berasal dari Kota Singkawang, alumni dari SMK Negeri 4 SPP SPMA Kota Singkawang. Kali ini saya akan membacakan tulisan dari Azumardi Azra yang berjudul Dasar Epistemologi dan Konsep Islam Nusantara dari NU untuk Dunia. Islam adalah agama yang universal, sempurna, dinamis, lentur, elastis, dan selalu dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Islam dikenal sebagai salah satu agama yang akomodatif terhadap tradisi lokal dan ikhtilaf ulama dalam memahami ajaran agamanya. Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kepada seluruh manusia dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam bidang sosial politik. Beliau membebaskan manusia dari kegelapan peradaban menuju cahaya keimanan. Universalisme Islam yang dimaksud adalah bahwa risalah Islam ditunjukkan untuk semua umat, segenap ras dan bangsa, serta untuk semua lapisan masyarakat. Al-Islam sholih likulli zaman wa makan. Ia bukan risalah untuk bangsa tertentu yang beranggapan bahwa mereka bangsa yang terpilih dan karenanya semua manusia harus tunduk kepadanya. Risalah Islam adalah hidayah dan rahmat Allah untuk segenap manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Al-Anbiya _21-107, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Demikianlah pula dalam Quran Surah Al-Furqan 25.1, Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan Al-Quran kepada hambanya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam jin dan manusia. Universalisme Islam merupakan satu ajaran yang diterima oleh seluruh umat Islam sebagai akidah. Persoalan di universalisme Islam dapat dipahami secara lebih jelas melalui sifat al-waqi'ah, berpijak pada kenyataan objektif manusia. Ajaran universal Islam mengenai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara akan terwujud secara substansial tanpa menekankan simbol ritual dan tekstual. Ajaran Islam bukanlah agama baru, melainkan agama yang sudah dikenal dan dijalankan oleh umat manusia sepanjang zaman, karena sejak semula telah terbit dan fitrahnya sendiri Islam sebagai agama yang benar, agama yang sejati dan mengutamakan perdamaian sebagai agama rahmatan lil alamin. Agama Islam mampu mengakomodasi semua kebutuhan peradaban manusia di seluruh dunia. Dua ciri paling utama dalam kesenian Islam yakni aspek dan kaligrafi paling sedikit mempengaruhi budaya Indonesia. Selain itu, dalam proses Islami di Nusantara, penyebaran agama dan kebudayaan Islam tidak menghilangkan kebudayaan lokal dan tidak menggunakan kekuatan militer dalam upaya Islamisasi. Ini disebabkan karena proses Islamisasi dilakukan secara damai melalui jalur perdagangan, kesenian, perkawinan, dan pendidikan. Islamisasi juga terjadi melalui proses politik, khususnya pada pemikiran politik Soekarno yang membuka lebar bagi golongan Islam untuk mengislamkan negara dengan wilayah pengaruh yang relatif besar. A. Mustafa Bisri atau Gusmus, Rais AM PBNU, mengungkapkan saat ini dunia sedang melirik Indonesia sebagai referensi keislaman. Sudah tidak lagi melirik ke Islam di Timur Tengah yang hingga kini masih terjadi banyak keributan. Sampean atau kalian jangan bingung mana yang Islam, mana yang bukan Islam. Sana kok membunuh orang, sini kok membunuh orang juga. Sana kok ngebom, sini kok ngebom. Itu Islam dengan sesama Islam, apa non-Islam dengan non-Islam? Kita dibingungkan oleh kondisi Islam di Timur Tengah selama ini sebagai kiblat Islam, khususnya Saudi Arabia, tetapi kenyataannya banyak pihak yang tidak cocok dengan Saudi Arabia. Gusmus mencontohkan istilah air gelas. Apakah maknanya air gelas? Apa air yang digelas? Apakah air dari gelas? Apa gelas dari air? Padahal bagi santri di pesantren sudah diajari untuk memahami seperti itu secara sederhana. Gusmus menjelaskan maksud Islam Nusantara, yakni Islam yang ada di Indonesia dari dulu hingga sekarang yang diajarkan Wali Songo.
Islam ngono iki sing digoleki wong kono, Islam yang damai guyub, ora pertentangan dan yang rahmatan lil alamin. Wali Songo memiliki ajaran-ajaran Islam yang mereka pahami secara betul dan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wali Songo tidak hanya mengajak bil lisan tapi juga bil hal, tidak mementingkan formalitas tetapi juga dari inti ajaran Islam. Dari kajian filsafat ilmu epistemologi pembahas sumber, struktur, metode, dan validitas satu pengetahuan. Epistemologi juga dipahami sebagai ilmu yang mengkaji keaslian, pengertian, struktur, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Dalam konteks Islam Nusantara, kini perlu mengkaji historis pemikiran keislaman yang dikembangkan oleh NU, serta dinamikanya dari waktu ke waktu. Lembaran panjang sejarah Islam dimanapun merupakan pergumulan masyarakat Islam untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Islam yang mereka kaji dalam ruang dan waktu tertentu. Karena itu, kalaupun setiap ormas di negeri ini memiliki kesimpulan yang unik dalam melihat realitas sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama, hal itu penting lebih disebabkan kecenderungan corak pemikiran atau ideologi dan bahkan cara pandang paradigma atas dinamika yang sudah terbangun sejak lama dan melatar belakangi berdirinya satu ormas. Sikap ormas adalah hasil ijtihad yang dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Red Pen. Istilah Islam Nusantara agaknya ganjil didengar, sama dengan Islam Malaysia, Islam Saudi, Islam Amerika, dan seterusnya. Karena bukanlah Islam itu satu dibangun di atas landasan yang satu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Memang betul Islam itu hanya satu dan memiliki landasan yang satu, akan tetapi selain memiliki landasan nusus al-syariah, Al-Quran dan Sunnah, Islam juga memiliki acuan maqasid al-syariah, tujuan syariat. Maqasid al-syariah sendiri digali dan dari nas-nas syariah melalui sekian istiqra penelitian. Az-Zumardi Azra ketika menjelaskan tentang apa sesungguhnya makna terdalam dari konsep Islam Nusantara. Bagi Azra, Islam Nusantara adalah Islam distinktif sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi, dan vernakularisasi Islam universal dengan Islam Nusantara. Kalam Asy'ari, fikih mazhab Syafi'i, dan tasawuf Ghazali menumbuhkan karakter wasatiyah yang moderat. Toleran Islam Nusantara yang kaya dengan warisan Islam Islamic Legends menjadi harapan remain peradaban Islam. Said Akil Sirot menegaskan bahwa Islam Nusantara bukanlah ajaran atau sekte baru dalam Islam sehingga tidak perlu dikhawatirkan. Menurut Kiai Said, konsep ini merupakan pandangan umat Islam Indonesia yang melekat dengan budaya Nusantara. Yang menjelaskan umat Islam yang berada di Indonesia sangat dekat dengan budaya yang tempat tinggal, dan inilah yang menjadi landasan munculnya konsep Islam Nusantara. Masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tentang terang Kiai Said, kita harus menyatu dengan budaya ini. Selama budaya itu baik dan tidak bertentangan, itu semakin membuat indah Islam. Kita tidak boleh bertentang atau melawannya, terkecuali budaya yang bertentangan dengan syariat seperti zina, judi, dan mabuk dan lain-lainnya. Begitu dua kata yang tersusun dari identitas agama dan budaya ini ramai dibincangkan, barulah para tokoh NU berikhtiar merumuskan definisi Prof. Ihsan Miski misalnya menyebutkan bahwa Islam Nusantara merupakan istilah yang digunakan untuk merangkai ajaran dan paham keislaman dengan budaya dan kearifan lokal Nusantara yang secara prinsipil tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar ajaran Islam. Kemudian Kiai Haji Afifuddin Muhajir memaknai Islam Nusantara sebagai pemahaman, pengamalan, dan penerapan Islam dalam segmen fikih muamalah sebagai hasil dialektika antara nas, syariat, urf, budaya, dan realita di bumi Nusantara. NU Online 27/6. Begitu juga Abdul Maqsud Ghazali menyebutkan Islam Nusantara sebagai Islam yang sanggup berdialektika dengan kebudayaan masyarakat. Ketua Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama PP Ibnu Khairul Anam Khairitsah menilai konsep Islam Nusantara dapat menjalankan program deradikalisasi dari pemerintah. Pasalnya, Islam Nusantara menonjolkan sisi kebinekaan dan jauh dari doktrin-doktrin kekerasan. Hal ini diungkapkan Khairul Anam dalam sosialisasi 4 pilar kebangsaan dengan tema perspektif Islam Nusantara dalam kehidupan berbangsa bernegara Jakarta, Senin
bulan 7 kata Khairul. Islam Nusantara ini merangkul bukan memukul. Islam Nusantara itu menasihati bukan menyakiti, dan Islam Nusantara itu mengajak bukan mengejek. IPNU akan mendukung kehidupan berbangsa agenda MPR dengan membumikan Islam Nusantara. Indonesia kaya akan budaya, suku, ras, dan agama. Nahdlatul Ulama memiliki manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dijadikan sebagai landasan berpikir Nahdlatul Ulama. Fikrah Nahdiyah, adapun ciri-ciri dari fikrah Nahdliyah antara lain fikrah tawasub, pola pikir moderat, artinya Nahdlatul Ulama senantiasa bersikap tawazun, seimbang, dan i'tidal moderat dalam menyikapi berbagai persoalan. Fikrah tasamuhiyah, pola pikir toleran, artinya Nahdlatul Ulama dapat hidup berdampingan secara damai dengan berbagai pihak lain walaupun akidah, cara pikir, dan budayanya berbeda. Fikrah islahiyah, pola pikir reformatif, artinya Nahdlatul Ulama lalu mengupayakan perbaikan menuju ke arah yang lebih baik. Al-islah ila mahwal al-aslah. Fikrah tatakhabiyah, pola pikir dinamis, artinya Nahdlatul Ulama senantiasa melakukan kontekstualisasi dalam merespon berbagai persoalan. Fikrah manhajiyah, pola pikir metodologis, artinya Nahdlatul Ulama senantiasa menggunakan kerangka berpikir yang mengacu kepada manhaj yang telah ditetapkan oleh Nahdlatul Ulama. Konsep fikrah Nahdiyah itulah yang menyebabkan Nahdlatul Ulama nampak sebagai organisasi sosial keagamaan yang sangat moderat, toleran, dinamis, progresif, dan modern. Mentransformasikan nilai-nilai aswaja dalam kehidupan modern untuk memetakan arah pergerakan NU ke depan dan menyiapkan kader-kader militan berperspektif masa depan dalam menghadapi ASEAN Free Trade Area atau Pasar Bebas Asia. Menyiapkan ekonomi NU yang berperspektif kerakyatan, calon-calon jenderal, guru, sarjana yang berbasis aswaja NU, dan ekonom-ekonom yang berani membangun dan mengembangkan kooperasi di lingkungan masyarakatnya. Menegaskan kerangka ekonomi kerakyatan dan faham kerakyatan sesuai anggaran dasar NU dengan harapan dapat memandu kebangkitan faham kerakyatan atau ekonomi kerakyatan. Elit muda NU harus berani mengubah sikap ketergantungan kepada funding agensi dan berani melakukan eksperimen-eksperimen untuk membentuk praksi besar kaum muda yang konsolidatif, masif, berskala lokal maupun nasional agar ikut dapat serta dalam menentukan perubahan transformasi di tingkat politik dan ekonomi. Penyusun prihatin dengan beberapa pihak yang kurang bijak dan menawarkan dan menerima nilai-nilai atau pemikiran keislaman dewasa ini. Fanatisme yang berlebihan dari penganut organisasi keislaman terkadang justru melahirkan sikap ekstrim, permusuhan, dan kebencian dalam memandang kelompok lainnya yang justru menunjukkan cara Islam yang tidak rahmatan lil alamin. Tulisan ini penulis memaksudkan sebagai ajakan untuk berpikir besar, menjadi muslim yang berkontribusi bagi kelangsungan umat manusia dunia, dari Islam Nusantara untuk kelangsungan dunia. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.